damai Natal senantiasa memenuhi kehidupan Anda. Saya Herman Hidayat. Dan saya Yuliana Puspita Ekansari. Puji Tuhan, saat ini kami dipercaya untuk membina remaja di GBI Emunah Solo Baru. Kerinduan hati kami hari-hari ini adalah bagaimana pelayanan kami dapat berdampak kepada anak-anak remaja di Kota Solo. Mari kita melihat fakta hari-hari ini, bagaimana kaum muda yang bersama. Remaja, bolos sekolah, remaja yang putus sekolah dan menjadi anak-anak jalanan, remaja yang broken home, remaja yang melakukan kriminalitas, remaja yang merokok, remaja yang narkoba, remaja yang free sex, remaja yang aborsi, remaja yang bunuh diri. Jika demikian kehidupan remaja di kota kita, apakah peran remaja sesungguhnya dalam bangsa kita ini? Mari kita simak bersama-sama apa kata seorang pakar motivator, yaitu Ayah Edi, tentang remaja pada suatu bangsa. Saudara-saudaraku tercinta sebangsa dan setanah air, saya sungguh prihatin melihat perkembangan generasi kita dari tahun ke tahun, sehingga saya begitu tertantang untuk membuat satu pengamatan guna mengetahui akar permasalahannya. Lebih dari 20 tahun yang lalu saya melakukan pengamatan terhadap para pelajar dan para lulusan sekolah di setiap jenjang, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dan ternyata, dari tahun ke tahun menunjukkan satu peningkatan grafik jumlah anak-anak yang bermasalah ketimbang yang berhasil. Salah satu yang membuat saya menangis adalah ketika saya mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada di beberapa negara bagian, yang dulu pada tahun 60-an mayoritas diisi dan dihuni oleh orang-orang yang berusia antara 40 dan 60-an. Namun apa yang terjadi pada tahun 90-an? Penjara-penjara kita penuh diisi oleh anak-anak remaja usia 17-25 tahun. Fenomena apakah gerangan yang sedang terjadi di negara kita? Akan jadi apakah kelak negara ini jika kita semua tidak mengambil peduli dan merasa bertanggung jawab? Berdasarkan penelitian yang saya buat terhadap sejarah bangsa-bangsa yang mengalami kemunduran atau kehancuran, saya telah menemukan ciri-ciri yang sangat jelas untuk bisa kita jadikan sebagai indikator dan petunjuk. Apakah negara kita saat ini sedang menuju ke titik kemajuan atau justru kehancuran? Paling tidak saya menemukan ada 10 tanda suatu bangsa yang akan mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran. Mari kita teliti bersama ke-10 tanda-tanda tersebut. Apakah telah muncul di negeri kita? Yang pertama, meningkatnya perilaku kekerasan dan merusak di kalangan pelajar dan remaja. Yang kedua, penggunaan kata atau bahasa yang cenderung memburuk seperti ejekan, makian, celaan, bahasa slang, dan sebagainya. Yang ketiga, pengaruh teman jauh lebih kuat daripada pengaruh orang tua dan guru. Yang keempat, meningkatnya perilaku penyalahgunaan seperti seks, aborsi, obat-obatan terlarang di kalangan remaja dan pelajar. Yang kelima, merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi untuk mementingkan diri sendiri. Yang keenam, menurunnya rasa bangga dan cinta tanah air atau patriotisme. Yang ketujuh, rendahnya rasa hormat pada orang lain atau orang tua dan guru. Yang kedelapan, meningkatnya perilaku merusak kepentingan publik. Yang kesembilan, ketidakjujuran terjadi di mana-mana. Yang kesepuluh, meningkatnya kekerasan SARA antar sesama warga negara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jika kita tidak juga mau bertindak, saya tidak tahu berapa banyak lagi penjara-penjara yang harus kita bangun bagi anak-anak kita tercinta, yang semestinya ini semua bisa kita cegah dari sekarang. Para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada, gemuruh tepuk tangan mengiringi selesainya pidato ini. Ya, dialah Thomas Lickona dengan penelitiannya terhadap 10 tanda-tanda kemunduran suatu bangsa. Para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada, mari kita renungkan bersama isi pidato yang luar biasa ini. Karena bisa jadi saat ini kita juga sedang mengalami masalah yang sama seperti yang mereka alami 18 tahun yang lampau. Saya Ayah Edi, untuk para orang tua dan guru di seluruh pelosok tanah air tercinta. Saudara, ternyata generasi muda mengambil peranan yang sangat penting
bagi bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Maka ini menjadi tanggung jawab kita semua, baik keluarga, sekolah, masyarakat, dan bahkan gereja, untuk bersama-sama menciptakan remaja yang berkualitas. Untuk itu, lewat kesempatan ini, kami bermaksud mengundang seluruh anak-anak muda, baik mahasiswa dan pelajar, untuk hadir dalam perayaan Natal yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari tahun 2011, jam 17 WIB di GBI Emunah Solo Baru. Kami akan bersama-sama mengajak seluruh generasi muda untuk berani mengambil komitmen hidup benar dan hidup kudus, dan secara simbolis akan diberikan cincin komitmen hidup kudus. Memang benar, langkah ini tidak menjamin untuk dapat membuat seluruh anak muda yang hadir untuk langsung hidup benar dan hidup kudus. Tapi minimal ada sekian persen dari mereka yang mau sungguh-sungguh ambil komitmen, dan dengan pertolongan Tuhan, mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sekali lagi, dorong anak-anak muda, mahasiswa, dan siswa-siswi yang Anda bimbing untuk bersama-sama datang masuk di dalam kegerakan ini. Anda dapat menghubungi Yuliana Puspita Ekasari dengan nomor 085 747 583 770, atau kepada Hermawan Hidayat dengan nomor 081 548 770 771 untuk info jumlah siswa yang akan hadir, supaya kami dapat menyiapkan jumlah cincin yang diperlukan. Terima kasih atas kerjasama yang Anda berikan. Mari bersama-sama kita ciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 13 November 2010, Komisi Pemuda dan Anak GBI Jalan Gatot Subroto mengadakan acara Raising the Standard atau RTS 1000, bertempat di Gading Auto Center, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Acara ini diadakan mulai pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Sesuai namanya yaitu RTS 1000, semula acara ini hanya dibuka untuk 1.000 orang peserta. Namun oleh karena gelombang pemulihan Tuhan sedang melanda anak-anak muda, maka pada hari H peserta yang hadir adalah 2.477 dari 147 sekolah dengan 508 fasilitator. Tujuan diadakannya acara ini adalah sesuai dengan firman Tuhan dalam Maleakhi 4, yaitu pemulihan hati bapa berbalik kepada anaknya dan hati anak berbalik kepada bapanya. Lawatan Tuhan sangat luar biasa dialami oleh para peserta. Terus berdoa, saudara. Sesi yang dibawakan pada acara ini dibagi 3, yaitu hati bapa. Siapa di sini yang mau mengampuni papahnya atau mamahnya? Luka batin. Luka pada jiwa seseorang karena mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan kekudusan. Film porno kamu umpetin di mana? Gambar porno kamu simpen di mana? Di mana pada saat sesi hati bapa, seorang anak perempuan bersaksi telah mengalami pemulihan dari Tuhan. Dari bayi, Papa udah meninggalkan saya pergi. Mama. Acara RTS selanjutnya akan diadakan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2011 dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 800 orang.